Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 amalan pembuka pintu rezeki. Yang pertama, menjalankan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu." Hadis riwayat Ahmad. 2. Membaca zikir ini setiap hari. Perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga." Selain itu, ada juga zikir yang berbunyi, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim, yang dibaca 100 kali dalam sehari, dan lebih utama apabila dibaca setelah adzan subuh sebelum iqamah. 3. Membaca dan mengamalkan surat Al-Waqiah. Rezeki setiap makhluk memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Usaha keras sudah sepatutnya diimbangi dengan beribadah. Salah satu cara untuk menjemput rezeki adalah dengan mengamalkan surat Al-Waqiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ajarilah istri-istri kalian surat Al-Waqiah, karena ia adalah kekayaan." Hadis riwayat Anas bin Malik. 4. Bersedekah. Banyak orang yang mengira bahwa sedekah akan mengurangi harta, padahal sesungguhnya sedekah justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan apa yang telah dikeluarkan untuk bersedekah. Hal ini diterangkan dalam Quran surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Ta'ala akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya." Seorang muslim yang menyedekahkan sebagian hartanya akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, meski sedekah yang dikeluarkan tidak banyak. Sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui." 5. Silaturahmi. Silaturahmi mempermudah kita untuk membantu kerabat atau anggota keluarga jika suatu saat ada yang membutuhkan. Membantu keluarga yang sedang dalam kesulitan dianggap sebagai sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kemudahan dan pahala bagi siapa saja yang mampu memperpanjang tali silaturahmi dan memudahkan urusan saudaranya. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Selain itu, setiap muslim yang membantu urusan keluarganya tidak hanya mendapatkan pahala sedekah, namun Allah pun akan melimpahkan pahala silaturahmi kepadanya. Bahkan bersedekah kepada anggota keluarga lebih diutamakan dibandingkan bersedekah untuk fakir miskin, sebagaimana yang tertuang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapatkan 2 pahala, yakni sedekah dan silaturahmi." Hadis riwayat Tirmizi. 6. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Termasuk di antara kunci-kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para hamba itu ditolong dan diberi rezeki disebabkan oleh orang-orang yang lemah di antara mereka. 7. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat merupakan sebab terpenting diturunkannya rezeki oleh Allah Ta'ala.
seperti yang tertuang dalam Quran surat An-Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. 8. Berangkat haji dan umroh. Umat Islam yang memiliki kemampuan berangkat haji dan umroh, hendaklah tidak khawatir hartanya berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah haji dan umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. 9. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kepadamu rezeki, sebagaimana Dia berikan kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, pulang pada petangnya dengan perut yang kenyang. Setelah bekerja dan berusaha untuk menjemput rezeki, selebihnya kita pasrahkan hanya kepada Allah, agar diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki. 10. Takwa. Secara amaliyah, ketakwaan akan membawa seseorang bersikap hati-hati karena merasa Allah selalu mengawasi apa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian pembahasan tentang 10 amalan pembuka pintu rezeki. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak video hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video berikutnya seputar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.